Hari-hari ini kita tinggal di dunia di mana orang-orang begitu khawatir akan kehidupan. Kematian terasa begitu dekat. Sangat dekat dalam jarak yang tidak kita harapkan. Tapi kita bersyukur, justru dalam saat seperti inilah, fakta kebangkitan Tuhan menjadi sangat relevan buat setiap kita. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita dan buat kehidupan kita dalam kekekalan kita. Saudara, ada seorang bernama James Bedford. James Bedford adalah seorang yang hidup 50 lebih tahun yang lalu. Dia adalah seorang profesor psikologi di University of California. Sebelum kematiannya karena kanker, Bedford telah menyatakan wasiatnya. Dia rindu bahwa tubuhnya itu di-preserved. Dia rindu bahwa tubuhnya itu bisa dibekukan dengan teknologi cryonics yang sedang ramai dibicarakan pada waktu itu. Saudara, karena kerinduannya tersebut, dia menghabiskan uang wasiatnya senilai $100,000 untuk membekukan tubuhnya. Tujuannya untuk apa? Saudara, kalau saudara memahami tentang cryonic technology, itu adalah teknologi yang akan berusaha membekukan tubuh seseorang yang baru mati dalam waktu kurang dari 90 detik sesudah kematiannya. Jadi waktu seorang meninggal dunia, kurang dari 90 detik, 1,5 menit saja dibekukan dengan cara seketika. Dan tujuannya adalah apa? Supaya satu hari nanti di masa depan, mungkin 50 tahun, 100, 200 tahun lagi dari sekarang, bisa jadi 500 tahun dari sekarang, waktu teknologi sudah lebih canggih, waktu ilmu kedokteran sudah lebih mampu menangani segala macam kanker dan penyakit yang menakutkan hari-hari ini, orang yang mati bisa dibangkitkan kembali. Nah, itulah yang menjadi wasiat dari James Bedford. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menaruh uangnya $100,000 untuk kebutuhan hal ini. Waktu dia meninggal dunia, dia meninggal tahun 1967. Sudah ingat ya, 1967. Itu sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Waktu dia meninggal tahun 1967, perawatnya menghormati keinginannya, dia berlari keluar setelah Bedford mati, dia mencari es dari lemari pendingin tetangga-tetangga sebelah rumahnya, lalu mengumpulkan es tersebut, berusaha menaruh di sekitar tubuh Bedford yang baru saja meninggal dunia. Saudara, tentu saja ide cryonic pada waktu itu, problemnya adalah begini nih, membekukan tubuh dengan teknologi cryonic, itu hanyalah sebuah ide, belum menjadi sesuatu yang real pada tahun 1967, waktu Bedford meninggal dunia. Jadi dibekukan bukan dengan nitrogen, tapi dibekukan dengan es batu yang kita semua miliki di rumah kita masing-masing mungkin hari ini. Saudara, tentu saja, namun apapun yang terjadi, Bedford dibekukan, baru kemudian beberapa waktu kemudian dia dipindahkan ke Life Extension Society. Life Extension Society adalah sebuah lembaga yang didirikan memang untuk mempromosikan cryogenic. Teknologi yang waktu itu masih menjadi ide, tapi sudah ada organisasi yang mempush, yang mempromosikan, menjual, memarketing, yang menjual produk ini. Padahal sekali lagi, 1967, belum ada teknologi yang real dimiliki, semuanya hanyalah ide belaka. Tapi, setidaknya Bedford tercatat menjadi manusia pertama dalam sejarah yang dibekukan secara cryonic. Nah, saudara, untuk kita semua ketahui, cryonic technology adalah sebuah teknologi yang masih dalam perdebatan sampai hari ini, tahun 2020, waktu Anda mendengar khotbah ini. Saudara, teknologi ini dianggap memberikan harapan palsu. Banyak orang di PHP. Karena dianggap banyak komunitas saintis yang percaya bahwa menjual harapan yang belum ada buktinya ini adalah sebuah hal yang sangat tidak ethical. Jadi sampai hari ini teknologi ini masih very debatable. Tapi harapan akan masa depan yang lebih baik. Harapan bahwa hidup di masa depan bisa menolong kita hidup abadi, sehat, tidak dikuasai oleh sakit penyakit yang kita alami waktu kita hidup saat-saat ini, mendorong banyak orang yang punya uang tentu saja karena perlu banyak dana yang besar, mendorong banyak orang yang punya uang untuk meregistrasi diri mereka, mendaftarkan diri mereka untuk satu hari waktu mereka mati nanti, mereka akan dibekukan secara seketika. Saudara, hari ini, setidaknya ada 300 tubuh jenazah atau otak yang disimpan dengan teknologi ini. Dan setidaknya ada 3.000 orang yang dalam list dan menunggu waktu kematian mereka supaya mereka bisa dibekukan dengan teknologi ini. Saudara, sekali lagi, problemnya adalah ini belum terbukti.
Pertanyaannya, kenapa teknologi ini bisa dipasarkan sekalipun hanya menjual janji? Kenapa teknologi yang sangat mahal ini belum ada buktinya bisa dijual padahal belum ada bukti? Jawabnya adalah karena manusia. Karena kita memang pada prinsipnya tidak pernah bisa berdamai dengan kematian. Semua kita takut mati. Semua orang hidup di tengah-tengah dunia ini, apa yang kita kejar adalah kenyamanan, kebahagiaan, kesempurnaan kehidupan. Kita paling tidak mau sakit, kita paling tidak mau hidup kita susah. Kita paling takut dengan kematian buat kita, buat banyak orang. Kematian seperti musuh yang kita lawan setiap saat. Namun sekali lagi, fakta inilah justru yang membuat kebangkitan Kristus menjadi hal yang sangat relevan buat kita hari ini. Paskah mengingatkan kita bahwa ada pengharapan di atas maut, ada pengharapan di dalam kematian. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan seperti James Bedford, mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mereka mengandalkan teknologi. Tapi kita belajar dari firman Tuhan bahwa Paskah memberikan kepada kita pengharapan bahwa ada kemenangan yang Tuhan telah tunjukkan, kemenangan atas maut, kemenangan atas kematian, kemenangan atas kutuk dosa. Ada janji kebangkitan bagi setiap kita orang percaya. 3 hari setelah kematiannya, kita menemukan Tuhan tidak lagi berada dalam kubur. 3 hari setelah kematiannya, setelah dia disalibkan, Maria menemukan kubur yang kosong. Yes, Maria menemukan kubur yang kosong. Buat kita hari ini, kita mungkin gak lihat kubur yang kosong. Tapi kubur kosong yang Maria lihat adalah apa yang kita lihat hari ini. Kita menemukan, Maria menemukan kubur kosong. Kita menemukan sebuah janji yang tergenapi. Kita menemukan Allah yang memegang janjinya. Pengharapan yang pasti bahwa apapun yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Dari Matius 28 ayat 5 sampai dengan 8. Ini adalah bagian di mana saya sebutkan di mana the promise fulfilled. Janji Tuhan tergenapi. Kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dijanjikannya. Dia bangkit." Kalau kamu nggak percaya, ayo sekarang lihat tempat di mana dia berbaring. Itu yang malaikat itu katakan kepada Maria. Dan segera mereka pergi dari kubur itu. Waktu mereka melihat kubur itu kosong, ini yang terjadi kemudian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Kata takut di sini bukan berbicara tentang takut seperti kita takut hantu, takut sesuatu yang mengerikan, tapi bicara tentang sebuah takut dengan nada kagum. Dan kalau kita bisa lihat dengan kalimat berikutnya, takut itu dibarengi dengan sukacita yang besar. Lihatlah betapa ekspresi mereka itu sangat berbeda sebelum dan sesudah kebangkitan Tuhan. At least, sebelum mereka sadar Tuhan itu bangkit, ekspresi mereka adalah ekspresi yang lemah lunglai. Saya membayangkan, kita bisa bayangkan waktu Maria berangkat pergi dengan teman-temannya ke kubur pagi hari itu, kita bisa membayangkan sebuah langkah yang lunglai. Maria mungkin saja dia belum bisa tidur dengan nyenyak hari-hari itu karena masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa guru Tuhan yang mereka percayai mati. Itu mungkin alasannya kenapa dia berangkat pagi-pagi benar hari itu ketika masih gelap. Dan dia datang membawa rempah-rempah. Dia datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki jenazah Tuhan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak ingat janji bahwa Yesus akan bangkit. Mereka sama sekali nggak punya bayangan bahwa Yesus itu tidak ada lagi di kubur. Bayangan mereka Yesus sudah mati dan selamanya mati. Kita bayangkan langkah yang lunglai, ekspresi yang lemes. Karena mereka tidak percaya atau setidaknya mereka lupa Tuhan janji dia akan bangkit kembali. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka menemukan kubur yang kosong itu? Setelah mereka mendengar malaikat itu, kita bisa membayangkan ekspresi mereka berubah drastis. Saya membayangkan wajah yang tadinya murung berubah drastis menjadi wajah yang penuh dengan senyuman, penuh dengan tawa, penuh dengan kegembiraan yang meluap dan meledak-ledak. Mereka yang tadinya datang tanpa gairah,
seperti mendapat suntikan semangat, seperti mendapatkan booster dan kegairahan yang baru. Langkah lunglai diganti dengan langkah yang ringan seperti apa ya? Seperti kijang mungkin. Lalu mereka berlari dengan cepat. Dan segala ketakutan, segala beban yang mereka punya, setelah segala kekhawatiran yang mereka bawa, semuanya itu menjadi sirna karena apa? Karena digantikan dengan sukacita. Karena apa? Karena kubur itu kosong. Karena Tuhan bangkit. Saudara, bayangkan ini sejenak. Bayangkan ini sejenak. Ekspresi yang berubah sebelum dan sudah menemukan kebangkitan Tuhan. Mereka melihat karena mereka percaya. Dan ekspresi mereka menjadi very passionate, very energetic. Karena apa? Karena ada kuasa kebangkitan yang meluap dalam roh mereka.